Assalamualaikum. Hai, aku Laila. Kali ini aku akan menceritakan tentang sebuah cerita pendek karyaku yang berjudul Zaki. Hari itu Delia sedang mencari kontrakan. Dia datang ke ibu kota untuk mencari pekerjaan. Namun, sampai sekarang dia belum juga mendapatkan kontrakan. Dia kemudian duduk sebentar di sebuah taman yang berada di sekitaran gang sempit. Delia merenungkan nasibnya yang malang itu. Dia meninggalkan ibunya yang sedang sakit untuk mencari pekerjaan di kota. Apa aku salah? Aku tidak mengerti, ucap Delia. Tak lama kemudian, dia dihampiri oleh seseorang. Maaf, apa kamu butuh bantuan? Ujarnya. Kamu siapa? Tanya Delia. Aku Zaki, ujar Zaki. Iya, aku memang butuh bantuan saat ini. Apa kamu bisa mencarikanku kontrakan? Tanya Delia. Bisa saja. Maukah kamu ikut denganku? Tanya Zaki. Kemana? Aku punya kontrakan kosong di daerahku. Kamu bisa tinggal di sana? Ujar Zaki. Iya, terima kasih, ujar Delia. Sesampainya di kontrakan yang Zaki maksud, Delia memasukkan barang-barangnya ke dalam. Zaki pamit untuk pulang ke rumahnya. Aku pamit ya, ujar Zaki. Iya, terima kasih, ujar Delia. Zaki tersenyum manis. Sejak hari itu, Delia tinggal di kontrakan itu. Hari pertama, Delia merasa sangat nyaman. Dia merasa tenang dan dia merasa bahwa dia tidak sendirian. Seperti ada yang menemani hari-harinya. Siang itu hawanya sangat panas. Delia menyalakan kipas angin di kontrakannya. Namun, bukannya merasa sejuk. Hawanya malah bertambah panas. Delia mematikan kipas anginnya dan keluar dari kontrakan. Akhirnya sejuk juga. Jalan-jalan ujar Delia, lalu masuk ke dalam kontrakan. Tak lama kemudian, ia keluar kontrakan dan pergi jalan-jalan. Tak lupa, sebelum pergi, dia mengunci kontrakannya. Di perjalanan, dia merasa diikuti oleh seseorang. Namun, saat menengok ke belakang, tidak ada siapapun di sana. Bodoh amat, ujarnya lalu melanjutkan perjalanan. Belum sampai 5 langkah, Delia merasa diikuti lagi. Namun, kini Delia bisa merasakan hembusan nafas seseorang di telinganya. Delia segera berlari secepat mungkin meninggalkan tempat itu. Tapi, seberapa jauh dia berlari, pasti selalu kembali ke tempat yang sama. Bagaimana ini? Ujar Delia ketakutan. Delia kembali berlari, namun secara tiba-tiba dia dibekap dari belakang oleh seseorang. Delia berusaha berteriak. Shh, diam. Ujar orang itu yang tak lain adalah Zaki. Sekarang udah aman, ayo kita balik ke kontrakan, ujar Zaki menenangkan. Delia hanya mengangguk. Sesampainya di kontrakan, Delia masuk ke dalam. Namun, Zaki sudah tidak bersamanya lagi. Zaki kemana?
Udah pulang kali ya? Ujar Delia berpikiran positif. Malam harinya, Delia merasa tidak tenang. Dia tidak bisa tidur dan terus memikirkan kejadian tadi siang. Selama berjam-jam dia berada di bawah selimutnya. Namun tetap saja, sangat sulit untuk memejamkan mata dalam keadaan seperti ini. Delia hampir tidak mendengar suara apapun selain suara deru nafasnya saja. Namun, semua itu terbantahkan. Manakala dia mendengar derap langkah berat melewati kamar kontrakannya. Langkah berat itu disertai pula dengan suara benda yang diseret. Delia semakin takut. Dia tidak mampu menggerakkan badannya. Badannya lemas dan keringat dingin membasahi tubuhnya. Dia mendengarkan suara langkah kaki itu dengan seksama. Semakin lama, langkah kaki itu semakin menjauh. Namun, yang mengejutkan ialah deru nafas seseorang di atas ubun-ubunnya. Delia mencoba untuk tidak berteriak ketika menyadari bahwa ada seseorang di jendela kamarnya. Ya, orang itu tepat berada di atas kepalanya saat ini. Mata Delia terbelalak ketika melihat ada luka sayatan di leher orang itu. Beberapa menit berselang, orang itu pergi dengan membawa sesuatu yang berat. Bau anyir menusuk hidung Delia. Keesokan harinya, Delia memutuskan untuk mencari kontrakan yang baru. Kali ini, dia tidak akan menempati kontrakan yang dipenuhi mistis. Namun sebelum Delia pergi, ia menemui Zaki terlebih dahulu untuk pamit. Akan tetapi, sampainya di rumah yang Zaki tunjukkan kemarin, Delia melihat banyak orang di depan rumahnya. Delia masuk ke dalam kerumunan itu. Sekitar rumah Zaki, sudah ada garis polisi dan beberapa anggota kepolisian sudah berada di dalam untuk melakukan investigasi. Delia menerobos masuk begitu saja. "Maaf Mbak, Anda tidak boleh masuk ke TKP sembarangan," ujar salah satu polisi. "Tapi ini rumah teman saya, Pak. Saya harus tahu dia kenapa," ujar Delia memaksa. Air mata Delia sudah berada di pelupuk mata. "Jadi begini Mbak, korban diduga tewas di dalam rumahnya seminggu yang lalu," ujar polisi tersebut. Seminggu yang lalu?" ucap Delia kaget. Terasa lemas. Dia pergi meninggalkan tempat itu tanpa sepatah kata pun. Dia berjalan lunglai ke tengah jalan. Tanpa ia sadari, sebuah truk melintas dan menabrak tubuh lunglai Delia sampai tewas. Tidak ada seorang pun di sana. Dan di dalam truk pun juga tidak ada orang. Namun, dari kejauhan, samar-samar ada yang mengawasi kejadian itu. Sekian cerita dari aku. Kalau kalian suka, klik like-nya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tahu video terbaru dari aku. Dan jangan lupa subscribe untuk mendukung channel ini. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.